Berpetualang adalah suatu hal yang menjadi candu tersendiri di dalam diri saya. Dengan berpetualang, kita pasti akan mendapatkan sesuatu hal yang baru. Teman baru, pengalaman baru, dan hal itu yang membuat saya selalu ingin kembali berpetualang lagi dan lagi. Minggu 20 Desember 2020, sekitar pukul 10 malam, saya bersama 5 teman saya melesat menggunakan sepeda motor menuju base camp Cibodas. Ya, saya akan mendaki Gunung Gede. Dan itu menandakan kembalinya saya mendaki gunung setelah 5 tahun tidak mendaki. Ini nggak konsumsi apa yang ini konsumsi apa Pak? nyari jas hujan dulu. Oke, sip. Jas hujan. Ayo waktu Setelah membeli beberapa barang untuk melengkapi logistik, kami pun melanjutkan perjalanan. Ya, akhirnya sekarang kita sampai juga di base camp Gunung Gede Pangrango. Ini di mana? Di Cibodas. Cibodas ya. Sekarang jam berapa? Nggak pakai jam. Jam 2-an mungkin sekarang. Dan sekarang mau istirahat dulu, mulai naiknya besok. Oke. Karena pendakian dimulai esok hari, jadi kami memutuskan untuk mencari tempat istirahat. Lumayan, walaupun tidur cuma 2-3 jam, tapi lebih baik daripada tidak tidur sama sekali. Bukan begitu? Sekitar pukul 5 pagi dan cuaca yang sedikit muram, kami pun pergi menggunakan angkot yang kami sewa menuju pintu masuk jalur Putri. Karena kami akan melakukan pendakian lintas jalur, naik via Putri, dan turun via Cibodas. Sekarang udah diangkut menuju ke 20 menit lah, base camp Putri. Dan habis itu langsung naik. 20 menit lumayan, tidur. Lumayan. gantian. Ini siapa? Tahu. Di rumah botol dong. Udah sampai di kita masuk jalur Gunung Putri. Bang, headlamp tuh tidak ada. Oke, lanjut aja.
Mantap. Apa ini? 6 kilometer lagi. Banget ya. Iya, 6 kilometer. Setelah mengurus beberapa hal di pos pintu masuk dan dengan langit yang mulai menurunkan gerimisnya, pendakian ke Puncak Gede pun kami mulai. Pendakian diawali dengan trek tanah merah yang sedikit menanjak dan cukup basah karena air hujan, yang membuat kami harus berhati-hati dalam melangkah. Akhirnya sampai juga di pos 1. Mana nih? Target sasaran. Baru pos 1 udah lumayan banget anjir. Gue mau ini dong. Lagi rebahan situ tuh. Mana Parsal KW2? Baru nyampe pos 1 nih. Ya, perjalanan masih jauh. Semangat, semangat. Yeay. Gimana? Rino capek, aduh. Gimana? Mongko. Pahitnya tuh. Enggak anjir. Sini bang. Wah, udah jadi tuh. Makan apa nih? Jele, hasil chef Ini Bimo. Ben. Chefnya nih. Jalan. Taruh dulu ya. Kita nih bang. Ini bang. Makan apa Parsal? Sedikit. Mie apa ini namanya sih? Mie ala Chef Ben nih. Mie ala jauh nggak cok? Belinya di Aceh nih. Tuh. Indomie selera. Ini apa yang Kita sekarang lagi di Gede, tapi kita beli mie itu di Aceh. Gimana, hebat ya? Mie apa yang paling enak milikin kamu selamanya? Iya bang. Sehabis memasak dan mengisi perut, kami pun melanjutkan pendakian. Hujan yang turun pun semakin deras yang mempersulit dan memperlambat kami dalam langkah. Sebab medan yang semakin basah dan licin. Ya guys, sekarang lagi di warung, kita mau review gorengan. Goreng mahal banget yang sering makan. Ya. Oh, emang di atas gunung makan gorengan mantap, emang. Apalagi lagi lapar ya Pak. Apalagi lagi lapar, bener sekali. Mantap. Aku mau dendas dong aku nih. Jangan lah bang.
Gua mau pegang duit tapi. Nih, kalau gue ngeliat begini nih, kayaknya bikin dagangan bakso cuanki di sini laku. Gimana kalau kita di sini kita bikin bisnis aja? Bakso lagi. Bisa. Cuanki. Oke. Ntar lu yang ini ya, nyuci mangkok. Soalnya kita bikin ini aja. Gimana gorengannya? Mantap itu, semangka itu mengandung nutrisi banyak gitu, ah. Udah semakan kebab coy. Ini kebab bayangan. Coba bayang. Beda ya, beda rasanya. Beda tempat, beda rasa ya. Beda rasa, beda sensasi, gile. Iya. Numpang apa? Pertama digigit rasa apa yang paling Ini nikmat? mah udah gigitan terakhir. Oh, gigitan terakhir. Sensasinya kayak gimana? Makan Pengen lagi. gorengan di gunung. Bilangnya kayak kebab bayangan. Lalu coba lihat dulu sini muka lu. Pokoknya yang bikin enak itu tempatnya. Apa? Boleh? Apa? Gimana, Ri? Mantap. Capek banget asli. Terakhirnya kapan? 5 tahun lalu. Mana itu? Pulsari. Aduh. Beda banget ya. Gimana treknya? Ari. Nggak ada bonus ini kan anjak terus. Lanjut terus, gila. Bangkainya diurut ini. Terus sampai puncak lah. Bisa. Baru aja sampai pos bayangan ya. Pos bayangan menuju pos 4 dan hujan deras banget. Kelihatan nggak sih? Udah kelihatan ya. Sekarang udah mulai jalan lagi. Tadi habis dari pos 4 dan berhenti cukup lama karena hujannya deras banget. Ini mau arah ke alun-alun Surya Kencana. Sesampainya kami di Surya Kencana, kami pun segera mencari tempat yang cukup nyaman untuk mendirikan tenda. Dan juga untuk memasak tentunya. Wajar, perut kami sudah keroncongan. Gimana, Mantap, coy. Bang Ben? Mantap. Mantap gak ini? Ini namanya nasi badai. Akhirnya bertemu kejo ngebul ya. Nasi badai. Ini udah buat dokumentasi aja bilangnya. Mantap. Makan nih kita bareng YouTuber. Mana YouTuber? Nih. YouTuber. Ayo tuang Bang Ben lah. Ayolah. Ikannya mana? Ini. Ikannya Ini masuk laut. rapi. Ini. Kan setik amat Bang Ben. Jadinya setiknya. Nah. Nah, gila Gua mantap coy. beli porsinya buat 2 kali makan. Nah, cocok. Jangan udah habisin aja sekarang. Ntar mau basi. Nah, besok paling ge. Ini dibuat dengan cinta nggak Bang Ben? Dengan perasaan yang tidak pernah tahu. Pagi masak kayak gini lagi ya. Mudah-mudahan aja cuacanya cerah bisa masak di luar. Besok mencelah. Morning guys. Jadi sekarang jam 7 pagi dan kita udah disuarkan semalam masang tenda disuarkan dan semalam ternyata badai guys. Jadi kita tidur di tenda kapasitas 4 tapi 6 orang tidurnya dan sekarang masih kabut banget. Semoga siang cerah. Sosis aman itu di situ. Wah, good morning. Good morning. Pagi. YouTuber Bang. YouTuber. Bukan, Bang. Agak udah. Itu apaan gosong-gosong itu? Iya.
Tahu nih, chef Bang Mo Renata ini nggak berbakat. bikin gosok nih. Gua lagi aja yang disalahin mah. Renata. Renata. Enak Chef lu. Renata gimana ini? Woi, Woi. itu abisin, coy. Woi, Biasa. Riri Ruhiyatullah. Mau kemana lu? Boker, Pak. Boleh, boker pertama di tempat tertinggi. Anjir, boker di gunung. Boleh, sertifikat. Sertifikat dapat. Hati-hati ya. Ya, jadi sekarang jam berapa? Jam 10 lewat Jam 8 10 menit. lewat dan kita mau summit ya. Dan kondisi masih berkabut sampai sekarang dari kemarin. Ya, mari kita berdoa dulu lah. Sebelum kita berdoa, Sebelum kita summit, mari kita berdoa dulu. ya maksudnya begitu. Berdoa dimulai. Nah, selesai. Terus ya pesan ya. Ini usahain kita nyampe di kandang badak atau air panas itu sebelum maghrib. Ya kalau misalnya di jalan trek ada atau ngelihat apa atau suara apa, usahain jangan diceritain. Kalau mau nyium apapun Iya, menyium apapun nggak usah diceritain. Cukup tahu aja sendiri ya. nanti diceritain di Terus basecamp kalau aja. ada yang itu bilang aja ya. Yuk. Ayo lah. Bener Pak. Summit attack. Jatuh dong. Masih bokerir. Oh, capek. Aduh. Ibu kenapa, Bu? Ini snacknya. Tenang dulu. Kenapa, Bu? Tangannya udah habis minum tadi. Madu habis ya? Madu yang megang madu tadi siapa? Madu bekas gue itu. Ada. Habis. Iya, Paman. Saya. Di depan. Udah bener di tengah. Itu ngapain Ini itu? udah kedua aja. Itu tuh ngapain tuh? Anjay. Jago. Semangat kok. Masih di. Mau ijal stamina-nya. Fit. Anak muda. Puncak men. Yo, sampai puncak gede. Mantap lah. Ya Mbak, mau wawancara sebentar nih. Karena kan sebelumnya kita belum pernah ketemu kan. Iya. Baru pas penyakian ini kita ketemu kan. Mbaknya nih namanya siapa? Kenalin nama saya Rela Asalnya dari mana? dari Tangerang. Dari Tangerang. Nih, Mbak kan di sini sebagai satu-satunya wanita yang ikut mendaki nih ya. Ya bener banget. Menurut mbaknya gimana sih perasaannya sebagai satu-satunya wanita yang ikut mendaki di pendakian ini? Menurut saya gimana ya, kayak ngerasa istimewa aja gitu karena kan satu-satunya nih cewek gitu kan di antara barengan rombongan pendaki itu. Terus kayak lebih ngerasa diperlakukan seperti ratu dan dijaga seperti berlian. Waduh, mantap berarti ya. Ya, Ini tapi pengalaman ya. ya tapi dari situ juga kita belajar banyak, kayak nggak boleh manja gitu. Walaupun kita cewek sendiri, jangan manja gitu. Jadi kita juga kayak ngikutin cowok-cowok yang lainnya, kayak harus semangat gitu. Oke. Nggak boleh ngeluh. Benar. Menurut mbaknya nih,
Gimana sih trek Gunung Gede Pia Putri ini dari bawah sampai puncak nih? Gimana sih menurut Mbak? Mantep sih, soalnya dari pertama itu ya kayak dari baru start aja itu udah gerimis kan. Bener-bener. Jujur sih baru kali ini ngetrek sampai ke gerimisan gitu, hujan. Terus tambah lagi pas di Surken itu badai sampai kayak salju gitu, parah banget. Kabut banget ya? Iya, mungkin kelihatan gak sih di kamera kayak Iya, kabut mungkin gitu. di kamera juga kelihatan sih berkabut. Iya, terus apalagi pas sampai puncak juga, aduh, Kabut juga ya. kabut juga gitu kan. Oke. Mbaknya ini udah berapa kali sih naik gunung? Berapa kali ya? 4. 4 kali. Kemana aja itu? Perdana sih ke Pulau Sari tuh yang dekat. Iya. Terus yang kedua itu Gunung Guntur, Terus Prau sama ini Gunung Gede. Gunung Gede ya. Iya. Dari 4 gunung itu tuh ya, menurut Mbak nih, gunung mana sih yang paling berkesan nih buat Mbak? Yang paling berkesan. Gunung apa ya? Gunung Guntur deh kayaknya. Gunung Guntur. Iya. Kenapa tuh? Iya benar Gunung Guntur sih. Kenapa tuh paling berkesan? Karena itu juga sama tuh, posisinya cewek sendiri juga. Kita berenam juga, saya cewek sendiri. Nah, nyesek sih itu pengalamannya. Karena kita kan nanjak bareng nih, tapi pas turun kayak saling mencar gitu, sampai-sampai Waduh. ditinggal gitu kan. Maksudnya nggak ditinggal, untungnya ada satu orang yang ngerti gitu, kayak buat nemenin turun gitu kan. Nah sedangkan yang 4-nya itu dia kayak duluan, jadi kita nanjak bareng turun nggak bareng. Kesannya gimana ya, kayak namanya nanjak itu kan harusnya kita nanjak bareng Ya, turun juga bareng. gitu. Iya kayak gitu. Mbaknya ada tips nggak sih biar Mbak kan sebagai cewek nih, Ya, tapi kan kuat banget nih mendaki nih. Ada tipsnya nggak coba buat siapa tahu cewek-cewek yang lain ada yang mau ikut mendaki gitu? ya nih sebelum tips ada sedikit saran juga, karena kayak pribadi nih sering banget tuh nanjak cewek sendiri. Nah itu tuh sering banget kayak ada celetukan gitu dari netizen, ih cewek sendiri gitu ya, ibaratnya kayak murahan banget sih gitu kan. Nah, sebenarnya jangan mikir kayak gitu ya. Di sini kan kita niatnya baik gitu kan. Kita pengen tahu gimana alam itu. Nah, sebenarnya yang penting kita bisa ngebawa diri kita sendiri aja gitu. Nah, justru di situ kita cewek sendiri, kita harus nunjukin kalau kita itu sama gitu. Cewek cowok gitu itu ya. sama, nggak ada yang lemah gitu. Di sini tuh kita sama-sama bisa lah ibaratnya gitu. Ya, kita harus mandiri. Dari situ malah kayaknya kalau sama cowok itu kita kayak ke bawah lebih mandiri, semangat, terus kayak gimana ya, dapat plusnya lah, banyak kita juga banyak belajar dari mereka yang lebih tahu gitu. Iya. Mbaknya ada Instagram gak sih? Siapa tahu nih teman-teman di sini mau ada yang follow gitu. Ada dong. Apa Mbak Instagram? Follow ya @lela_puspina. Oh, follow ya, jangan lupa. Jangan lupa. Mungkin segitu aja kali Mbak ya. Oke. Terima kasih nih. Semoga suatu hari kita bisa naik bareng lagi nih. Ya, Oke. Semangat.